Hai semua, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube aku. Dan di video kali ini aku mau sharing video budgeting alokasi gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan untuk budgeting kali ini bukan budgeting pribadi aku, melainkan budgeting teman online aku yang sudah tulis di kolom komentar. Kurang lebih bunyinya kayak gini. Kak, gimana caranya mengalokasikan gaji 2 juta rupiah dengan kondisi masih harus bayar kontrakan? Dan kebetulan di tahun 2020 itu aku ngontrak di Jakarta, maka dari itu akan aku buatkan budgeting versi aku ketika aku masih di Jakarta. Sebelum kita mulai budgetingnya, di sini aku mau disclaimer dulu bahwa video ini dibuat bukan untuk ria, sombong, ataupun menggurui. Dan aku pribadi pun bukan ahli finansial atau sejenisnya, jadi benar-benar video ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi semisal ada kesalahan dari metode atau sistem yang aku gunakan dalam budgeting ini, boleh banget teman-teman kasih aku masukan di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke video budgetingnya. Jadi untuk yang pertama di sini sudah aku tulis sesuai judul alokasi gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan yang pertama itu biasanya aku langsung bagi jadi 3 kategori, yaitu saving, giving, dan juga living. Kalau aku pribadi sebenarnya aku tuh pengennya budgeting itu yang gak terlalu nyiksa banget, gak ngirit-ngirit banget, tapi gak mau nih pengeluaran aku nanti lebih banyak daripada penghasilan. Tapi balik lagi nih teman-teman, dengan uang segitu masa iya sih aku mau hidup hedon gitu ya? Nggak mungkin. Jadi lebih baik kita lebih bijak lagi dalam menggunakan uang. Untuk budgeting kali ini aku nggak menggunakan metode persentase, mungkin ini lebih ke kekeibo. Jadi berapa yang akan aku keluarkan nanti nggak boleh melebihi uang yang ada di tangan aku. Nah teman-teman bisa lihat di situ untuk saving, di situ aku tulis dana darurat sebesar 100.000. Nah buat teman-teman untuk dana daruratnya ini dikosongin dulu, sama untuk giving di situ aku tulis orang tua dan sedekah. Nah itu teman-teman juga kosongin dulu. Jadi yang awal kalian isi itu adalah living cost kalian, biaya hidup kalian dulu. Nah untuk living cost ini sebenarnya bisa dibagi dua bagian ya, fixed cost dan juga variable cost, dimana ada biaya tetap dan ada biaya tidak tetap. Dan aku biasanya aku gabung aja jebret jadi kayak gini, jadi nggak makan tempat juga. Di situ teman-teman tinggal tuliskan aja kebutuhan pokok kalian sampai kebutuhan variabel kalian tuh apa aja, kalian tulis di living cost ini. Seperti yang aku tulis di situ, yang pertama itu adalah kontrakan karena itu wajib ain setiap bulan dibayar. Di situ aku tulis 600.000 karena itu sesuai dengan biaya kontrakan aku di tahun 2020. Selanjutnya ada biaya untuk gas, dulu aku beli itu harganya 21.000. Lanjut ada listrik dan air, itu totalnya 175.000 selama 1 bulan. Itu maksud aku token listrik dan token air ya, bukan air yang buat minum. Selanjutnya itu ada uang galon, dulu aku beli 19.000. Ada internet aku per bulan, aku udah cari yang paling murah dan paling sesuai dengan pekerjaan aku waktu itu, yaitu 60.000. Lanjut ada grocery nih. Jadi untuk grocery ini adalah biasanya aku alokasikan untuk belanja bahan-bahan pokok kayak beras, sabun mandi, sabun cuci piring, dan sebagainya ya. Seuruntunannya itu semuanya aku masukin ke dalam grocery. Nah biasanya aku tuh selalu beli ayam ya, setiap awal bulan aku beli ayam, beli bumbu racik, pokoknya semuanya aku masukin ke dalam grocery. Nah selanjutnya ada belanja bulanan. Nah untuk belanja bulanan ini itu biasanya aku langsung bagi jadi 4, karena 1 bulan itu ada 4 minggu, maka per minggunya aku harus jajan itu nggak boleh lebih dari 50.000. Teman-teman jangan salah fokus dulu tentang grocery dan belanja bulanan, karena belanja bulanan yang aku maksud di sini adalah sebenarnya belanja mingguan atau uang jajan aku. Jadi misal aku hari itu lagi capek banget kerja atau mungkin aku ada sedikit beban gitu ya, ya udah aku jajan aja, makan yang enak, makan yang pengen aku makan. Jadi biar moodnya balik, biasanya aku pakai uang jajan ini. Lanjut ada dana gift. Nah di sini aku alokasikan untuk temen aku yang ulang tahun. Biasanya sih lebih baik dikumpulkan sedikit-sedikit, jadi pas nanti dia ulang tahun uangnya udah ada. Bukan untuk
gimana-gimana, karena aku pribadi kalau misalnya lagi ulang tahun, aku dikado itu aku seneng gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ulang tahun, kayaknya gak ada yang salah juga kalau misalnya kita ngasih dia kado. Lanjut ada dana untuk playing, namanya kita juga anak muda gitu ya, pengen lah kalau teman-teman nongkrong kita ikut nongkrong. Nah di sini aku budgetkan 100.000. Lanjut ada uang sampah ya, di situ bulanan pokok juga sebesar 25.000. Ada transport aku selama 1 bulan itu 100.000 dan juga ada uang panas. Nah uang panas ini sebenarnya bisa digabung aja di dana darurat. Jadi yang aku maksud uang panas karena aku dulu kerjanya itu di kasir, takut ada kekurangan, jadi aku siapin dana daripada nanti aku bingung sendiri. Mungkin ada juga nih teman-teman di sini yang kasir, yang sering nombok sama kayak aku, tapi ya nggak sering-sering banget lah. Oke lanjut, ini udah aku tulis semua ya living cost aku. Nah di situ tinggal kalian total aja nih berapa living cost kalian selama 1 bulan. Dan total living cost aku yang aku tulis di situ adalah sebesar 1.600.000. Maka dari itu masih ada sisa 400.000 dari uang 2 juta yang aku punya. Nah selanjutnya 400.000 itu teman-teman bebas nih mau dialokasikan ke yang mana. Saving mungkin untuk dana darurat, tabungan investasi, atau ke giving untuk orang tua dan sedekah. Maka dari itu di situ aku contohkan yang saving dana darurat sebesar 100.000 dan giving untuk orang tua 250.000 serta sedekah 50.000. Nah ini untuk budgetingnya udah selesai ya teman-teman. Yang penting adalah part setelah ini. Jadi gini ya teman-teman, berdasarkan pengalaman aku, awal budgeting kita masih boncos, kita masih boros, atau kita masih pengeluaran kita itu lebih besar dari pendapatan kita, itu masih wajar. Nah caranya supaya kita tuh tahu borosnya kita di mana, kita harus buat spending tracker. Jadi kita benar-benar harus tahu detail nih harga-harga barang yang kita beli itu berapa, dan kita harus cari 3 kategori di mana kita paling tinggi biayanya. Nah dari situ nanti kita akan mulai perbaiki dari 3 hal yang paling tinggi tadi akan kita perbaiki. Contoh nih di situ aku alokasikan untuk playing itu 100.000 selama 1 bulan. Sedangkan di bulan ini aku tuh main habisnya 150.000. Nah gimana caranya biar bulan depannya itu aku bisa konsisten dengan angka 100.000? Nah caranya gimana? Caranya adalah kalian challenge diri kalian sendiri. Bisa juga pakai no spending challenge, dimana dalam 1 minggu itu contoh kalian gak boleh jajan di luar, harus makan di rumah. Intinya perbaiki dulu 3 kategori yang memang itu over budget. Setelahnya insya Allah akan lebih baik budgeting ke bulan-bulan yang akan datang. Nah teman-teman bisa lihat di situ untuk living itu aku kasih garis ya, itu fungsinya sebelah kanan untuk kita tulis aktual di akhir bulan ya, semoga aja ada sisanya. Dan gak terasa videonya sudah berakhir teman-teman, budgetingnya udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga video budgeting ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa membantu teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman semuanya suka sama video aku kali ini. Sampai di sini dulu ya video dari aku, dan sampai jumpa di video-video aku yang lainnya. Dadah.